segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama
darah-Mu menyucikan dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan hidup-Mu sehingga kami memiliki hidup yang baru dan penuh dengan masa depan. Kami mau untuk maju bersama dengan Tuhan dan mengalami banyak mujizat bersama Engkau. Karena kami tahu the best is yet to come. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Kita baru aja mengambil perjamuan kudus untuk merayakan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sehingga kita punya masa depan. Nah teman-teman, hari ini sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Dan buat teman-teman yang sedang masa-masa ujian, pekan-pekan ujian, saya mau katakan untuk kalian lakukan yang terbaik. Biar Tuhan berikan hasil yang berlipat kali ganda melebihi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Do your best and let God do the rest. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Aku berdoa Tuhan di tengah-tengah masa ujian ini, di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesibukan di sekolah. Anak-anak pelajar-Mu tetap berpaut pada Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kekuatan yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. So teman-teman, selamat belajar buat teman-teman yang sedang mengalami ujian. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam masa-masa baru selesai ujian, mungkin teman-teman kelas 6 SD selesai ujian, teman-teman kelas 3 SMP atau kelas 12 ya, kelas 12 kayaknya sedang dalam masa-masa gabut mungkin ya teman-teman. Carilah kegiatan yang positif sehingga apapun yang kamu kerjakan akan menjadi kegiatan yang produktif. Sama-sama katakan produktif. Nah teman-teman, saya mau share sesuatu dan hari ini temanya adalah Yes Lord, I will follow. Seringkali kita katakan bahwa iya saya mengasihi Tuhan, iya saya mau ikut Tuhan. Tapi seperti apa sih mengatakan iya kepada Tuhan? Seperti apa sih mengikuti Tuhan, follow God itu seperti apa? Teman-teman sama-sama kita mau baca, saya mau ajak teman-teman baca kisah di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik tentang dua orang bersaudara yaitu Maria dan Marta. Ayat ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedikit dari latar belakang, di zaman itu untuk seseorang duduk di kaki seseorang itu sebagai tanda penghargaan bahwa dia siap untuk mendengarkan pengajaran dari orang tersebut. Kalau dikatakan bahwa Maria duduk di kaki Tuhan, itu menandakan bahwa dia menempatkan dirinya lebih rendah daripada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan, aku siap mendengarkan perkataanmu. Yes Lord, I will follow. Itu adalah postur yang menggambarkan bahwa apapun yang kau katakan, aku siap mendengarkan. Nah, saya lanjutkan bacanya teman-teman ya. Ayat 40 dikatakan begini. Sedang Marta, jadi kalau tadi Maria saudaranya itu duduk di kaki Tuhan mengatakan Tuhan aku siap mendengar. Itu adalah sikap hati yang siap mendengar dari Tuhan. Sedang Marta kakaknya sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lalu ayat 41, namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik. That's the best part. Artinya bagian yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Diam di kaki Tuhan mengatakan, yes Lord, I will follow whatever you told me to do. I will follow you. Apa sih bedanya? Karena dikatakan bahwa Marta itu melayani loh, sibuk sekali melayani Tuhan. Dia bukan lagi diem-diem, bukan lagi mager-mager. Dia bukan orang pemalas, dia adalah orang yang rajin. Nah kita mau lihat personality Maria dan Marta. Apa bedanya? Personality mereka, kalau kita lihat yang pertama, Maria itu orangnya diem, quiet. Dia nggak banyak ngomong, nggak banyak mengeluarkan suara-suara yang mungkin berisik gitu. Dia orangnya quiet, dia orangnya pendiam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Di firman Tuhan dia say nothing. Di saat Marta mengatakan, Tuhan itu adik saya harusnya disuruh gini, Maria diam aja. Dia tidak berusaha melawan. Biasanya siapa di sini yang punya saudara, punya adik, punya kakak, yang kalau kakaknya atau adiknya bilang, mama itu dia nggak ngerjain apa-apa. Biasanya kita gimana responnya? Kalau saya mungkin akan mengatakan bahwa, biarin aja dong, bebas dong gimana saya. Nah saat itu Maria tidak mengatakan apa-apa. Dan kemungkinan besar dia adalah seorang yang introvert. Siapa di sini yang introvert, teman-teman? Introvert dia lebih ke banyak diam dan bagi dia berdiam diri adalah kekuatan. Dan kalau ketemu orang, dia harus mengeluarkan dibilangnya energi untuk bersosialisasi gitu ya. My social battery udah mau habis kalau teman-teman yang introvert lain bilang ya. Nah, kalau Marta itu seperti apa, teman-teman? Marta itu dilihat bahwa dia itu tipenya leadershipnya tinggi. Dia memimpin dan dia yang mau welcome Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dia mau nyambut Tuhan Yesus, dia menyiapkan segalanya. Dan juga dia itu terlihat sangat energetik nih teman-teman. Energetik banget, dia ke sana, dia ke sini. And very full of life. Wah ceria banget, mungkin dia tipenya sanguin dan dominan mungkin ya. Dia sebagai pemimpin iya, dia energetik juga iya. Dan dia juga inisiatifnya tinggi ya. Dia menyiapkan segala hal untuk Yesus datang. Dia punya strong leadership. Dia punya kemampuan memimpin yang sangat tinggi. Dia mengatur segalanya. Dia juga orangnya diligent, dia rajin sekali ya. Dia bukan orang yang malas, dia bukan orang yang mager. Jadi secara personality ternyata Maria sama Marta itu sangat bertolak belakang. Yang satu orangnya introvert, bukan tipe leader, sedangkan yang satu orangnya rajin sekali. Dikatakan dia sibuk melayani. Tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Dan Marta dibilang, Marta, Marta, kenapa kamu menyibukkan dirimu katanya. Wah apa yang salah? Apakah menjadi rajin itu salah? Teman-teman mari kita lihat yang berikutnya. Kalau tadi kita lihat personality mereka, sekarang kita belajar dari sisi iman. Iman Maria dan iman Marta. Karena bukan cuma personality, ada iman juga yang perlu untuk kita teliti. Nah teman-teman, kalau si Maria ini, dia itu ingin dekat dengan Tuhan. Dia itu ingin dekat-dekat dengan Yesus sehingga dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan waktu dia duduk di bawah kaki Yesus itu mengatakan bahwa Tuhan apapun yang engkau katakan, aku siap untuk mendengarkan. Ada postur yang mengatakan aku siap. Yes Lord, I will follow. Sedangkan Marta untuk bicara dengan Tuhan Yesus pun kemungkinan akan sulit. Karena kalau Yesus mau bicara, dia sedang lari ke sana, dia sedang ngambil barang ke sini, sedang persiapin sana. Dan mungkin dia bilang, bentar Tuhan Yesus aku sedang sibuk. Lalu apalagi Maria itu ditulis di Alkitab, dia selalu duduk di kaki Tuhan. Bukan cuma kejadian kali ini, tapi dalam kejadian-kejadian sebelumnya waktu dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi. Dan kejadian-kejadian sebelumnya selalu duduk di kaki Tuhan. Maria memiliki sikap, bukan cuma sikap hati, tapi sikap tubuh yang menunjukkan bahwa ya Tuhan aku siap mendengar. Yes Lord, I will listen to you, I will follow you. Nah kalau Marta, apa yang Marta lakukan? Marta bisa dikatakan dia sangat senang bekerja.
Secara rohani dia workaholic ya teman-teman. So Martha bisa dikatakan dia spiritually workaholic. Senang banget pelayanan, senang banget kerjain tugas-tugas yang dia pikir dia lakukan untuk Tuhan. Lalu dia pikir bahwa ketika dia sibuk, dia pikir dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. So busy means closer to God. Kesibukan dia pikir membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Padahal Yesus mengatakan kepada Marta, 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 kenapa kamu menyibukkan dirimu dengan berbagai macam hal? Maria sudah mengambil bagian yang terbaik untuk dirinya. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi antara Maria dengan Marta? Yang terjadi adalah Maria diberkati Tuhan. Dikatakan bahwa diberkatilah engkau Maria. Dia duduknya tenang dan dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Lalu Maria ini mendengarkan Yesus. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia mendapatkan firman dari apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia juga orang yang sederhana, very simple, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan dia nggak ngelakuin hal-hal yang lain. Kalau memang perlu dia akan makan, kalau memang perlu dia akan mengambil makanan, tapi dia majority dia dikatakan dia duduk di kaki Tuhan. Lalu apa lagi nih teman-teman? Dikatakan bahwa Maria ini mengambil keputusan yang terbaik. Kamu sudah memilih yang terbaik, kata Yesus. That's the best. Ternyata yang terbaik menurut Yesus adalah duduk dekat kaki Tuhan. Adalah diam dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan bukan seperti Marta. Lalu Marta melakukan apa nih? Marta pertama dia komplain. Dia bilang, Tuhan lihat dong adik saya, dia gak ngapa-ngapain. Lihat dong dia, masa Tuhan gak nyuruh dia bantuin saya? Dia komplain. Sambil sibuk melayani, dia komplain. Lalu dia marah kepada Maria karena Maria gak bantuin Marta. Dan dia mengatakan bahwa, kamu kok gak bantuin saya sih? Padahal keputusan untuk mengerjakan sesuatu itu adalah keputusan Marta. Tapi Marta mengatakan bahwa Maria kamu nggak bantuin saya. Blaming. Dia menyalahkan Maria karena nggak bergerak, nggak bantuin Marta. Dan Maria malah duduk-duduk di dekat kaki Tuhan. Lalu apa lagi? Marta tidak sabaran, impatience. Gak sabar banget, dia gak sabaran dan dia minta Tuhan Yesus tuh negur Maria. Dia bilang, tuh Tuhan lihat dong dia mengadu. Dia ngaduin, Tuhan itu dong marahin dong Maria. Dia akhirnya kesel dan dia pengen agar Yesus itu menegur si Maria. Lalu Marta ini fokusnya bukan pada duduk dekat kaki Yesus. Bukan pada berdiam diri dan mendengarkan. Tapi fokus kepada performance. Fokus kepada sesuatu yang dia present kepada Tuhan Yesus. Dia bilang nih Tuhan aku berikan ini loh. Nih aku capek-capek masak ini loh. Aku dekor nih masakannya mungkin gitu ya. Nih aku taruh di piring terbaik. Piring emas mungkin. Wah piring perak. Aku sajikan yang terbaik untuk engkau karena aku mengasihi engkau. Maka segala tindakan-tindakan performance itu dianggapnya adalah kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu apa aja? Berikutnya lagi, Marta ini dia lupa alasan kenapa Yesus datang ke rumah mereka. Alasan awal kenapa Yesus datang ke rumah mereka adalah untuk mampir dan ngobrol. Tuhan ingin untuk bicara, bangun relasi dengan mereka. Tapi yang ada Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan dan membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Tapi Marta sibuk ke sana ke sini. Dan pada akhirnya Marta mempertanyakan, apakah Yesus peduli padanya? Di ayat yang tadi dikatakan bahwa, apakah engkau peduli pada aku Tuhan Yesus? Apakah engkau peduli? Kok engkau gak nyuruh saudaraku untuk membantu aku? Apakah Tuhan peduli? Teman-teman, berapa kali kita pernah bertanya, pernah gak dalam hati kita bertanya-tanya, Tuhan tuh peduli gak sih sama saya? Saya udah pelayanan ini, pelayanan itu, saya udah belajar Alkitab, saya udah baca ini, itu, saya udah baca firman. Tapi kok Tuhan kayaknya gak peduli sama saya? Kita mempertanyakan apakah Tuhan peduli. Hati-hati jangan sampai kita memiliki sikap hati seperti Marta. Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah focus on your fellowship. Fokus dengan fellowship kamu dengan Tuhan. Sama seperti Maria. Karena Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Dalam fellowship itu ada hal-hal yang terbaik.
Karena suara Tuhan adalah hal terbaik yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Presence will lead to improvement. Kenapa? Teman-teman, kalau misalnya kamu suka main golf misalnya. Ada di sini yang suka main golf. Saya sendiri belum pernah mencoba main golf. Tapi kalau seandainya kamu suka main golf atau kamu mau mencoba main golf, kepada siapa kamu akan bertanya? Kepada siapa kamu akan minta dilatih? Tentu kamu akan mencari coach atau mencari teman yang memang sudah lebih jago main golfnya dibanding kamu. Maka waktu kamu datang, kamu akan tanya, saya harus bawa apa aja? Saya harus ngapain aja? Dan waktu kamu datang ke lapangan golf, kamu coba minta ajarin, gimana cara megang stick golfnya? Sikap berdirinya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Tenaganya sebanyak apa? Ketika coach kamu atau temanmu mengajari kamu, itu akan membuat kamu mengalami yang namanya kemajuan. Tapi kamu gak bisa untuk meningkatkan kemajuan dirimu dengan dirimu sendiri. Kamu perlu orang lain yang lebih pro. Sehingga presence leads to improvement. Waktu kita spend time dengan Tuhan, waktu kita spend time dalam hadirat Tuhan dan mengatakan, yes Lord, I will follow. Di situ kita akan mengalami improvement, kita akan mengalami kemajuan. Karena apa? Karena hadirat Tuhan akan mengajari kita, hadirat Tuhan akan menuntun kita dan pada akhirnya kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Nah teman-teman, kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Maukah kita mengambil bagian seperti yang Maria ambil, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti kamu harus mencari mana ya Tuhannya gak kelihatan. Saya mau duduk di kaki Tuhan. Teman-teman membicarakan soal duduk di kaki Tuhan, itu adalah soal sikap hati kita. Apakah kita mau duduk diam dan bilang Tuhan bicaralah, saya mau mendengarkan. Atau kita sibuk sana sini. Mungkin kamu diem, tapi tanganmu sibuk dengan gadget, jempolmu bergerak terus. Mungkin kamu diem, tapi kamu terus scroll, sehingga pikiranmu tidak dapat fokus kepada Tuhan. Karena di sini mengatakan bahwa Maria mendapat bagian terbaik bukan cuma dengan duduk, tapi juga dengan dia diam, dia mendengarkan. Maria mendengarkan apa yang Yesus katakan. Pelajar, hari ini kalau kamu sudah lama jadi orang Kristen, tapi kamu rasanya kok kecapean banget. Kamu rasanya seperti tidak mendapatkan apa-apa, seperti kosong. Mungkin kamu seperti Marta yang mempertanyakan, Tuhan apakah engkau peduli kepada saya? Tuhan kau kemana sih? Aku sudah sibuk melayani, tapi kok Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi dalam hidup saya? Ada satu anak yang melayani sebagai pemimpin di ibadah di anak muda. Dia datang pada saya dan mengatakan, Kak, saya sudah melayani Tuhan sekian tahun, 5 tahun lebih saya melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan keadaan ini terjadi kepada saya? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga saya berantakan? Kenapa gak keluarga orang lain aja yang gak pelayanan? Saya kan melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kalau keluarga saya yang hancur? Dan dia katakan, buat apa kalau begitu saya pelayanan? Teman-teman, melayani bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi melayani artinya adalah membangun relasi dengan Tuhan. Dan di dalam relasi dengan Yesus, disitulah kita akan mendapatkan penyertaan dan mendapatkan kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan satu kemudahan. Tapi Tuhan menjanjikan ada penyertaan dan juga ada jalan keluar. Kalau hari ini kamu ingin seperti Maria, mengambil keputusan untuk saya mau kayak Maria. Saya mau mendengarkan suara Tuhan, saya ingin dikuatkan, saya ingin mendapatkan bagian yang terbaik. Saya ingin agar hadirat Tuhan membawa kemajuan dalam hidup saya. Kalau kamu orangnya dan kamu pengen menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, kamu hari ini juga mengatakan pada Tuhan bahwa yes Lord, I will follow. Dan kedua, kalau kamu adalah orang Kristen sudah lama dan kamu mengatakan bahwa aku rajin banget pelayanan, tapi aku gak ngerasain apa-apa. Aku gak ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semuanya adalah kegiatan dan kegiatan. Teman-teman, you need to meet Jesus personally. Ada relasi yang perlu dibangun. Dan kalau kamu orangnya ingin seperti Maria yang bangun hubungan dengan Yesus secara personal, kamu katakan, yes Lord, I will follow you. Saya ajak teman-teman untuk berdoa dengan sungguh-sungguh
menerima Tuhan Yesus dan juga mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang ingin untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hari ini menjadi hari yang bersejarah dalam hidup mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di mana mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan hati yang terpaut pada Tuhan dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengambil anak-anak-Mu ini menjadi anak Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan mengurapinya. Kami juga berdoa Tuhan, kalau selama ini kami capek, kami sibuk sendiri, kami mohon ampun, kami bertobat Tuhan. Kami mau untuk merendahkan hati kami dan diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan dan punya sikap hati yang mengatakan, yes Lord, I will follow. Tolong kami untuk terus semakin hari semakin peka terhadap suara Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami gak sembarangan sibuk, tapi kami mengerjakan segala sesuatu dengan menentukan prioritas yang terbaik dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dimanapun engkau pergi dan apapun engkau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman, kalau kalian ada beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.